العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mei, videoin Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثالهم في التوراة ومثالهم في الإنجيل. Alhamdulillah, yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Lasmat beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya. Allah berikan hidayah taufik baginya. Allah murahkan rizkinya dan diperkuat segala hajat maupun niat-niat baiknya. Dan yang saya hormati Ibu Lurah, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Amil, dan juga bapak-bapak ibu-ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah. Tentunya kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluh, pemilik alam semesta ini. Hanya kepadanya lah kita semua beribadah dan hanya kepadanya lah kita semua berharap serta memohon pertolongan. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kita pada malam hari ini, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalang-halangi kita. Jika Allah menghendaki keburukan bagi kita semua, maka tidak akan ada satu nasihat pun yang akan sampai kepada kita pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, wabil khusus bil khusus nikmat iman dan Islam. Karena tanpa nikmat panjang umur tidak akan mungkin kita bisa hadir di majelis ini, betul Pak? Kalau tanpa nikmat panjang umur di mana kita adanya? Kuburan. Tapi nikmat panjang umur juga tidak bisa mendorong kita untuk hadir di majelis yang mulia ini tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sehat kepada kita, betul?
panjang umur sehat kita bisa hadir. Dan juga nikmat panjang umur, nikmat sehat juga tidak bisa mendorong kita untuk hadir di majelis yang mulia ini tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, Bapak Ibu hadirin, kalau kita tukar dengan kekayaan dunia dan langit, ini tidak ada apa-apanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dianugerahkan, diberikan sebuah nikmat iman dan Islam. Sedangkan orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi, mereka tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas nggak kita bersyukur Pak kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatir, "Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Hai manusia, bersyukurlah kepadaku atas anugerah nikmat-nikmat yang telah Aku berikan kepadamu. Hal min khaliqin ghairullah yarjukukum minas sama'i wal ard. Sesungguhnya Aku yang telah memberikan padamu rizki dari atas langit dan dari bumi. La ilaha illahu fa anna tufakun. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tetapi kenapa kamu berpaling? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa? Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dalam keadaan sulit. Kita berpaling kepada Allah. Kita mencari jalan-jalan selain mencari jalan Allah. Maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena jikalau kita tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kepada kita, la in sarkartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la sadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, maka Aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Jika engkau mengingkarinya, sesungguhnya azabku amat pedih. Masya Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Bukan hanya nikmat dunia, namun nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nikmat. Baru satu saja nikmat yang Allah kasih, yaitu nikmat dunia. Nikmat dunia ini gak ada apa-apanya. Makanya kalau kita bersyukur kepada Allah, kita akan mendapatkan nikmat yang 99 lagi. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Nanti. Makanya bersyukur kalau kita ingin mendapatkan nikmat-nikmat yang 99 lagi nanti. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Nabi untuk kita semua. Amin. Semoga Allah memberikan syafaat Nabi untuk kita semua. Amin. Mintanya kemana? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta syafaat, minta sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulillahi syafa'atu jami'alah." Katakanlah bahwa syafaat itu semua adalah milikku, kata Allah. Bahwa syafaat semua hanyalah milik Allah. Jika kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, mintanya kepada Allah. Betul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki syafaat, namun Nabi tidak bisa memberikan syafaatnya begitu saja kepada umat-umatnya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk kita untuk mendapatkan syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Amin. Salah satunya syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syafa'ati lima yusyrik billah." Sesungguhnya syafaatku akan diberikan kepada orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kalau selama kita masih melakukan kesyirikan di muka bumi ini, maka jangan berharap nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi. Jangan berharap, walaupun kita banyak membaca sholawat, tetapi kita masih melakukan kesyirikan, selain meminta kepada Allah, jangan berharap bahwa kita akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat, tahu hari kiamat? Tahu hari kiamat, Bu? Hah? Dengar doang ya? Sama, saya juga dengar doang. Nanti pada hari kiamat, kata Nabi, salah satu dari umatku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertontonkan segala dosa-dosanya di padang mahsyar. Masya Allah. Tuh. Ada salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri. Diam. Berdiri di hadapan seluruh makhluk. Itu makhluk dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, para malaikat, bangsa jin, semua berkumpul di padang mahsyar. Berkumpul di padang mahsyar. Lalu salah satu umat Nabi Muhammad berdiri di hadapan seluruh makhluk. Tuh, bayangin. Dipertontonkan seluruh dosa-dosanya. Tuh. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 99 catatan amal keburukannya. Masya Allah, 99 buku catatan amal keburukan. Satu buku dicatat panjangnya sejauh mata memandang. Bayangin, Masya Allah, satu buku panjangnya sejauh mata memandang. Kira-kira kayak apa dosanya? Kalau 99. Tuh. Ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa benar engkau melakukan dosa ini? Lalu orang tersebut mengatakan dengan rasa takut kepada Allah, betul ya Rabb, aku melakukan dosa tersebut. Tuh. Dia mengakui akan dosa-dosanya. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau pernah melakukan satu kebaikan selama di dunia? Dia berkata, tidak, aku tidak pernah melakukan satu kebaikan sedikit pun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kartu, satu pitokoh. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu telah melakukan satu kebaikan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan itu. Lalu orang tersebut berkata kepada Allah, ya Rabb, untuk apa satu kebaikan ini? Untuk apa sementara dosa-dosaku sebanyak ini? Lalu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terpental seluruh dosa-dosanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan. Subhanallah. Satu kebaikan. Lalu orang tersebut bertanya, ya Rabb, apakah satu kebaikan ini yang bisa menghapus dosa-dosaku? Lalu apa kepada Allah? Sesungguhnya engkau selama di dunia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zolim, tetapi engkau tidak pernah menzolimiku. Artinya orang tersebut tidak pernah menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu takut kepada Allah. Dia selalu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diampunkan seluruh dosa-dosanya. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul memeriahkan daripada malam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang paling agung, yang paling mulia setelah bulan Ramadan.
Bulan Muharram dulu sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya bulan Syafarul Awal. Bulan Safar artinya bulan awal. Setelah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama tersebut diganti menjadi Al-Haram. Jadi bulan Muharram. Di mana bulan ini, di bulan Muharram diharamkan kaum muslimin untuk berperang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya agar banyak-banyak melakukan kebaikan di bulan Muharram. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat untuk melakukan puasa di bulan Muharram. Afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Afdalnya puasa selain daripada bulan Ramadan adalah bulan yang Muharram. Maka aku melakukan puasa di tanggal 10 Muharram, kata Nabi. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah tanggal 10 Muharram adalah tanggal dan bulan yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi? Ini sahabat bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi berkata, demi Allah, jika aku diberikan umur panjang, aku akan melakukan puasa di tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Berarti kita disuruh puasa di tanggal 9, tanggal 10, ya. Kita puasa di bulan Muharram. Nih yang pertama. Lalu yang kedua, bulan Muharram ini diperintahkan kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena orang yang melakukan kebaikan